Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi ya di podcast Maranatha X Maestro. Dan kali ini saya Mary Uli sudah berada di 65 Coworking Space dari Universitas Kristen Maranatha. Saya mau ngapain sih di sini? Senang banget pokoknya karena hari ini saya bakalan ketemu sama ibu dokter cantik ya. Ada dokter Diana dan dokter Monica yang di hari ini bakalan sharing sama kita semua tentang terapi plasma konvalesen. Seperti apa sih sekarang lagi rame banget tuh kan di Indonesia ya. Selain vaksin, terapi plasma ini juga menjadi hal yang sangat menarik ya. Jadi sekarang saya mau langsung ketemu dengan beliau-beliau masih di area dari 65 Coworking Space Universitas Kristen Maranatha. Nah teman-teman, seperti yang tadi sudah saya informasikan, kalau di 65 Coworking Space Universitas Kristen Maranatha kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan para dokter cantik ini ya. Sudah hadir bersama dengan saya. Narasumber saya hari ini ada Ibu Dr. Teresia Monica Raharjo bersama dengan Ibu Dr. Diana Krisanti Jasaputra. Halo ibu-ibu dokter. Halo. Aduh, saya tahu di tengah kesibukan ini pasti ya menyempatkan untuk kita bisa membahas tentang satu topik yang masih marak di setahun belakang ini ya. Kan abis mengucapkan happy birthday kita untuk Mr. Corona ini ya. Tapi kita doakan semoga tidak panjang umur beliau ini. Nah, ini dikasih hadiah sama Dokmo Mr. Corona ini, yaitu terapi plasma ya dok. Ini persembahan untuk Mr. Corona ini. Nah, kita akan membahas satu topik teman-teman tentang terapi plasma konva apa nih bacanya dok? Sebenarnya itu asalnya tuh katanya itu dari konvalesen. Konvalesen itu artinya penyembuhan atau sembuh. Oh artinya itu. Iya, jadi plasma konvalesen itu plasma penyembuhan. Oke, gitu. Karena kalau terapi plasma aja kan kita sering ya, cukup sering banget, ya. sering Tapi banget. Konvalesennya ini yang satu istilah baru nih buat saya juga. Dan makanya juga, terapi plasma konvalesen TPK. TPK jadi disingkat ya. Wow, tuh kan baru mulai udah langsung dapat satu ilmu saya dari Dokmo nih selalu deh. Dokmo, ini kan berkaitan dengan COVID-19, pandemi global yang belum tuntas, belum selesai ya. Malah kita vaksin pertama aja masih ya. Di saat ini kita ngobrol-ngobrol bersama dengan dokter-dokter ini, belum semua masyarakat Indonesia ya, populasi Indonesia belum semua mendapatkan vaksin yang pertama. Tapi kita juga tahu kalau pemerintah Indonesia juga sangat mengupayakan berbagai macam cara untuk kita semua bisa tetap aman begitu ya, dari mulai ada edukasi terhadap prokes yang semakin ketat, juga vaksinasi bagi masyarakat supaya kita bisa kembali hidup ya, terutama perekonomian bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, di kesempatan ini dok, motivasi waktu itu sampai akhirnya Dokmo tahun lalu ya, akhir tahun lalu ya, ingin mempopulerkan tentang TPK ini. Awalnya seperti apa sih dok? Saya kenal 2017 sama Dokmo ini sebagai spesialis anestesi, dan tiba-tiba ngobrol-ngobrol di Maret 2020 ya dok ya, kita ngobrol masih di awal-awal COVID-19 ada, kemudian tiba-tiba di akhir tahun prestasi beliau langsung ada di mana-mana menjadi pembicara, terus udah wah itu awalnya seperti apa dok? Awalnya karena saya sebagai dokter, dan dokter itu berprinsip pada Good Samaritan. Jadi Good Samaritan itu kita itu menolong setiap orang tanpa kecuali. Dan dari dokter umum, kemudian dokter spesialis anestesi, saya mengambil konsultan ICU. Nah, pada saat saya menjadi konsultan ICU itu, saya diperkenalkan dengan suatu alat untuk mencuci plasma, kemudian juga memberikan plasma. Nah, dari situ kemudian berkembang dengan PhD saya di bidang anestesi. Ya, sebelumnya saya juga ke ITB, sempat ngambil Master of Science di bidang genetika dan biologi molekuler. Dan terakhir saya mengambil UPH, yaitu MM dan Mars. Tetapi di sini yang menjadi dasar itu adalah perpaduan dan kombinasi dari semua ilmu yang saya dapatkan dengan dasar pendidikan dokter yang luar biasa baik. Itu yang bisa membuat saya tuh menyimpulkan bahwa terapi plasma konvalesen ini merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk membantu rakyat dan pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Wow.
dasar pendidikan dokter yang baik yang diterima oleh dokter Monica gitu ya. Betul. Dan pastinya ada di sini dong. Ini saya aja nggak nyangka loh. Kita sering ngobrol tapi saya nggak tahu ternyata Dokmo ini lulusan dari FK Maranatha. Ya Tuhan, kemana aja. Sempat diajar sama dokter Diana waktu itu? Oh enggak. Sempat ketemu? Dia kakak kelas saya, dia senior saya. Jadi sempat ada dalam waktu itu kampus yang sama juga ya? Iya. Betul, betul. Oke. Tahun berapa sih dok? Waktu itu FK? Biasanya kalau wanita itu ditanya tahun berapa iya, langsung ditanya ingatnya berat umur. badan dan umur jadi paling Tapi sensitif. saya angkatan 90. Dia angkatan 90 Ya, waktu itu mengambil beliau FK. lebih di atas saya. Ya. Nah, ini tentang prosedur yang tadi Dokmo juga sudah sampaikan ya, ini untuk kaitannya dengan pemerintah Indonesia. Berarti kan banyak pihak yang memang harus disosialisasikan juga prosedurnya seperti Iya. apa tentang terapi plasma ini. Banyak Jadi- berseliweran kan informasi, orang-orang jadi too much information, kita jadi bingung. Sebenarnya prosedurnya apakah seribet itu, Dok? Tidak sih, sebetulnya prosedurnya pada prinsipnya itu seperti donor darah, cuma ini yang diambil plasmanya. Prinsip dasarnya itu adalah plasma dari penyintas COVID-19 yang mengandung antibodi terhadap virus SARS-CoV-2 Oke. itu diambil, diberikan kepada pasien yang masih sakit. Jadi antibodi dari pasien yang sudah sembuh itu membantu kekebalan tubuh pasien yang masih sakit untuk melawan virusnya. Sesimpel itu sebenarnya kalau nggak Iya, kan kayak tapi simpel aja pengejauhan gitu kan. tahannya tentunya Iya. harus melalui tahap-tahap tertentu. Oke. Nah, pada saat ini diawali dengan gerakan nasional donor plasma konvalesen pada tanggal 18 Januari 2020 yang diresmikan oleh Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dihadiri oleh Ketua PMI Bapak Yusuf Kalla, kemudian juga Menko PMK Bapak Muhajir, juga dari seluruh staf PMI, kemudian BNPB, Kemenristek dan juga Kemenkes. Maka pada saat ini ketersediaan plasma konvalesen menjadi tanggung jawab atau dalam hal ini menjadi kompetensi daripada Palang Merah Indonesia. Oke. Dan sampai saat ini PMI telah berhasil mendistribusikan lebih dari 30.000. Tadi saya baru dengar di webinar itu dari Per hari Dr. ini ya Linda jadinya ya. itu mencapai 33.000. Wow. Dan donornya itu udah di atas 13.000 orang. 13.000 orang ya di Jadi Indonesia itu ya, Dok ya. untuk mendapatkan plasma ini caranya adalah yang pertama pasien itu harus mendapatkan surat permohonan plasma dari dokter yang merawat. Nah, dari dokter yang merawat surat permohonan itu diserahkan ke PMI. Itu untuk pasien yang membutuhkan. Ya. Kalau yang menjadi donor itu harus memenuhi syarat-syarat yang secara umum, misalnya dia harus penyintas COVID, ya kan? Jadi benar-benar pastilah dia mengandung antibodi untuk Iya, sudah COVID. punya antibodinya ya. Kemudian dia diutamakan laki-laki. Oh, Nah, secara yang ini perempuan juga jangan ada ya? jealous. Iya, iya, iya. Karena Ini kenapa nih ada bisa itu. begitu, Dok? Jadi kalau Jarang-jarang wanita loh. ya diutamakan pria dan pria ya yang belum pernah mendapatkan transfusi darah sebelumnya. Oke. Nah, kenapa wanita itu menjadi prioritas kedua? Bukan karena apa-apa, karena terutama untuk wanita yang sudah pernah hamil atau keguguran ataupun memang sudah pernah melahirkan, dikhawatirkan ada yang namanya HLA, Human Leukocyte Antigen, yang berhubungan dengan reaksi alergi paru-paru berat pada penerima. Pada penerima jadinya ya. Jadi patient safety. Ya. Ya kan? Dan kemudian kadar antibodinya harus memadai. Itu akan dicek di PMI seperti itu. Oke, jadi Itu. simpelnya sama kayak donor darah ya, donor darah Iya. pada umumnya, tapi memang ada beberapa poin tambahan. Ya,
Jadi itu secara singkat ya, kalau saya nanti menjelaskan secara terperinci pundung semua nanti yang ngedengerin. Kayak kuliah tiba-tiba, ini. Dok mau ngasih materi kuliah. Saya mendingan ini aja nonton Netflix atau Dok aja TV. mendingan nonton Netflix katanya ya. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini ada satu, karena saya juga sebagai followers dari beliau, ada satu caption waktu itu Dok pernah bilang kalau to get is to give. Yes. Sepertinya ini kalimat yang akhirnya makin memotivasi Dokmo ya untuk nggak capek-capek gitu loh, kan kayak nggak berhenti-berhenti gitu lelah ya, kan sebenarnya kan. Iya, makanya. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Wow. Iya kan? Karena dengan memberi kamu akan menerima, bukan dalam hal materi, tapi kebahagiaan di dalam hati. Dan bekal kita mungkin nanti kalau kita udah meninggal. Saldo untuk itu nanti ya sebenarnya, ngumpulin saldo untuk kehidupan nanti ya. Bilangnya PMA, penanaman modal akhirat. Oh, ada istilah itu. Tapi terlebih sih sebenarnya karena saya sangat berpegang pada 3 hal sebagai seorang Kristiani. Ya, ada 3 hal yang memang saya pegang, yaitu adalah harapan, iman, dan kasih. Yes. Jadi ketiga hal itulah yang mendasari saya sampai sekarang ini. Semenjak awal kan, kan memberikan atau memperkenalkan sesuatu. Memang cara untuk terapi plasma itu lama, udah 100 tahun yang lalu. Tapi menghadapi agennya, menghadapi virusnya kan baru. Betul. Nah biasanya orang-orang untuk menghadapi sesuatu yang baru tuh mereka ya sebagai manusia kan mereka suka bener nggak sih? Atau bagaimana reaksi yang seperti itu. Nah itu diperlukan suatu kesabaran yang memang saya harus belajar. Dan selama saya membawa terapi plasma ini saya sangat bersyukur karena saya diajarkan untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Belajar bersabar, belajar selalu bersyukur, selalu bergembira karena hati yang gembira adalah obat. Wow, jadi itu sebagai fondasi, sebagai dasar juga, makanya kalau udah capek ingat itu lagi gitu ya Dok ya, untuk tetap bisa ya tadi share the love itu tadi gitu ya, satu prinsip yang memang dijalani dan saya percaya banget memang itu yang dijalani oleh Dokmo. Nah ke Dokter Diana, Dok, dengan sekarang terapi plasma yang sudah ya jadi selain vaksin terapi plasma ya yang sering kita dengar, tanggapannya Dok seperti apa nih Dokter Diana? Ya jadi tentang terapi plasma ya. Jadi sebagai umat manusia itu memang punya tugas untuk terus mengeksplor ilmu pengetahuan begitu kan. Kalau ada masalah yang kita fokuskan apa solusinya, tentunya kan seperti itu ya. Jadi kalau pandangan saya tentang terapi plasma konvalesen ini adalah suatu cara upaya manusia juga untuk menyelesaikan pandemi COVID gitu, gitu ya. Jadi ya kita harus punya wawasan yang luas, punya hati yang terbuka juga. Jangan sampai kita sempit pandangannya, karena kan banyak hal yang bisa dieksplor, banyak hikmat Tuhan juga yang kita terima dari Tuhan, begitu. Itu pandangan saya ya. Oke, luar biasa banget ya. Jadi memang ya ini emang bener-bener semua lulusan dari Fakultas Kedokteran Maranatha ini ilmu-ilmu yang tahun 90-an itu tadi ya. Sekarang semua dipraktekkannya udah luar biasa banget gitu ya teman-teman. Dan kembali ke Dokmo dulu nih, tantangan yang dihadapi sebagai pelopor TPK Indonesia, apalagi udah kedengeran gak nambah tadi ya. Semua sudah banyak yang dikorbankan kata Dokmo ya. Apalagi kalau tahun sekarang mungkin saya ngelihatnya sudah lebih oke, tapi di akhir tahun lalu ini kan mungkin banyak sekali orang-orang yang kontra dengan Dokmo sendiri, berita-berita segala macam. Ini saat menyebarluaskan TPK, padahal tadi dengan sebuah prinsip yang ini hanya untuk menyebarkan kasih dan menolong banyak orang gitu ya. Waktu itu seperti apa Dok? Yang dokter ingat banget di awal-awal? Saya sama sekali melupakan atau sudah lupa orang-orang yang melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti saya tuh saya udah lupa. Wow. Jadi saya tidak pernah mengingat-ingat tidak pernah mengingat-ingat perlakuan yang tidak mengenakan yang saya terima.
Karena saya selalu berusaha memahami bahwa setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Yes. Dan untuk menyadarkannya atau untuk membuka wawasan mereka yang kontra itu tidak bisa dengan jalan kita ini memakai ukuran kita sendiri. Kita harus melihat dari perspektif mereka. Karena mereka juga punya pandangan lain begitu ya. Ya, tetapi saya sangat bersyukur karena entah bagaimana ada beberapa dari mereka yang kontra itu akhirnya terkena COVID, tapi bukan bersyukur karena mereka kena, bukan ya, bukan. Terkena COVID dan kemudian ternyata mereka mendapatkan terapi plasma dan mereka sembuh dan mereka kemudian berusaha menyadari hal itu dan mendukung sekali itu. Jadi saya tidak pernah mengingat-ingat setiap orang yang sudah melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti saya. Karena saya juga sekarang ditanya bagaimana rasanya, saya rasanya bahagia. Tidak pernah ada sekalipun saya merasa aduh saya lelah membawa ini, tetapi saya bahagia karena saya bukan menjadi sesuatu yang dimasukkan ke dalam hati. Dan saya merasa bahwa saya ini sebenarnya hanya perantara dari Tuhan untuk menyebarkan kabar gembira dan membawa kesembuhan bagi orang lain. Jadi saya tetap akan terus mengedukasi, menyebarkan mengenai terapi plasma ini, bukan dalam pengertian bahwa oh ya saya ini hebat, bukan, tetapi saya ini melaksanakan apa yang saya yakini, yaitu membagikan kasih. Itu aja ya sebenarnya yang dipegang sama Dokmo. Jadi kalau ditanya aja, gitu. Bagaimana ya? Tantangan, pada saat itu mungkin tantangan, mungkin ada fitnah, ada menjelek-jelekan. Pada saat itu sebagai manusia biasa mungkin saya merasa sakit hati atau mungkin saya juga bisa merasa kenapa ya saya disangka yang enggak. Tetapi setelah melewatinya, saya tahu bahwa Tuhan mendidik saya untuk selalu mengampuni. Karena Tuhan juga selalu mengampuni saya. Itu aja ya yang itu aja. Dijadikan itu tuh ilmu yang memang punya dasar yang kuat juga. Ya, dan terus terang Dokter Diana, semua dasar itu saya dapatkan mau langsung atau tidak langsung dari contoh, baik dari keluarga saya, dari suami saya, dari anak saya maupun dari para pengajar saya. Baik sejak saya menuntut pendidikan di FKUKM maupun sampai sekarang. Dan saya sangat teringat kepada 2 orang pengajar, bahkan mungkin 3. Sebenarnya semua ingat ya. Yang pertama adalah Dr. Winsa. Jadi Dr. Winsa itu adalah dosen anatomi, ya, dosen anatomi yang sangat luar biasa komitmennya untuk mengajar. Dia itu mengajar kita itu dengan keras loh ya. Dengan keras tuh maksudnya bukan dengan kekerasan ya. Oh bukan, tapi disiplin. Nah, dari disiplin itulah saya belajar untuk menghargai waktu. Ya. Yang kedua itu adalah dari Dr. Tris. Dr. Tris ngajar mikrobiologi ya, Dok. Beliau udah meninggal. Kalau ingat Dr. Tris, itu saya pasti merasa terharu ya, karena beliau tuh mampu menghadapi segala apapun dengan kesabaran. Orangnya sangat luar biasa sabar kan Dokter Diana. Kejadian apa sih sampai maksudnya Dokmo sendiri bisa nilainya itu ini dokter sabar banget gitu? Iya, karena waktu saya jadi residen menuntut pendidikan spesialis anestesi, saya itu ketemu beliau tuh menjadi pasien yang akan dibius. Ya, kalau orang-orang dalam keadaan sakit itu pasti ujungnya ngeluh banget. Ngeluh aja, ini sakit lah, makanya nggak enak loh, inilah itulah. Tapi pada saat waktu saya visite beliau, nggak ada tuh perasaan muka cemberut,
bawa beli, sakit iya gitu. Ya, pokoknya saya bergembira saja gitu. Nah dari situ tuh saya mendapat pelajaran bahwa kita tuh harus bersyukur setiap waktu. Satu lagi ini agak spesifik, Dokter Diana. Dokter Pinandoyo. Dokter Pinandoyo tuh salah satu dosen, beliau juga udah almarhum. Ya, salah satu dosen faal yang luar biasa ditakutin. Tapi bukan dalam hal ditakutin dalam hal gimana ya, karena dia pengen yang terbaik dari murid-muridnya. Dan waktu dulu saya tuh merasa mendapatkan suatu kebanggaan pada saat beliau tuh, kamu yang namanya Monik? Iya dok, saya mau pinjem catatan kamu. Kebayangkan Dokter Diana, tidak ada pernah, iya itu. Ya. Jadi itu yang, dan semua itu diantara mereka tuh selalu disiplin soal waktu. Itu loh hebatnya FKUKM. Ya. Waktu saya dulu berkuliah itu disiplin soal waktunya luar biasa. Secara nggak langsung nggak ditekenin, nggak ada satu mata kuliah tentang disiplin, tapi justru Dokter Diana dan Dokter Monika mempelajari itu ya, dapat dari masing-masing pengajar di FKUKM, dan mereka mendapatkan karakter itu dan sampai sekarang terbentuk saat itu dan terbawa sekarang menjadi budaya, jadi lifestyle ya. Produk-produk dari zaman tahun berapa ya? Ini output yang sekarang udah langsung ke marketplace. Kalau Dokter Diana sendiri saat mengenyam pendidikan di FKUKM, seperti apa waktu itu dok? Saya angkatan 85 ya, angkatan 85. Ya, saya memang cita-citanya jadi dokter gitu ya. Jadi memang. Oh emang cita-cita. Iya, jadi dulu kecilnya enggak gitu ya, tapi waktu SMA memang Tuhan yang arahkan ke sana. Terus akhirnya jadi masuk ke FKUKM itu ya. Jadi karena memangnya tujuannya jadi dokter ya, pasti ya semangat aja terus gitu ya. Kita enggak merasa sebuah beban gitu, enggak gitu. Jadi dengan senang hati belajar sebaik-baiknya gitu. Itu yang kalau itu ditanya sebagai pengalaman pribadi, buat saya sih seperti itu ya. Oke, itu sebagai pribadi. Nah kalau sekarang saya mau bertanyanya sebagai dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, memiliki output produk seperti Dokmo ini yang bukan hanya membanggakan Indonesia, terlebih pasti membanggakan Universitas Kristen Maranatha. Dalam proses pendidikan di FKUKM seperti apa nih? Kebetulan Dokmonya di sini. Iya. Silakan dok. Ya pasti ya, kita bangga banget gitu ya, karena ada alma mater FKUKM yang seperti Dokmo ini. Juga memang sebetulnya alma mater kita itu juga banyak ya, di mana-mana banyak, di pemerintahan yang jadi dokter spesialis yang bagus-bagus juga banyak gitu ya. Jadi itu secara keseluruhan juga kita sangat bangga ya, dan memang itulah kita buah-buah ya dari apa yang dikerjakan di FKUKM selama ini gitu ya. Saya manis banget lagi ya Dokmo ini ya. Nah jadi kita mau membahas dulu tentang FKUKM-nya dulu jadi ya. Jadi mendayu-dayu ini. Iya ya. Jadi set gitu ya. Gitu ya. Ritmenya asik banget nih. Nah ini untuk proses pembelajaran yang ditanamkan di perkuliahan FK. Kita mungkin bicara sebelum masa pandemi dulu deh dok. Biasanya seperti apa sih program kurikulum yang ada di sini? Ya tentunya FK yang paling penting kompetensi ya. Jadi sejak 2006 itu kita sudah KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi gitu ya. Itu memang diharuskan oleh pemerintah. Jadi pasti di dalam pendidikan di FKUKM itu kompetensi ya yang diutamakan. Tetapi seperti tadi yang sudah kita ceritakan juga, kita juga mementingkan tentang karakter, disiplin gitu ya. Dan itulah hal-hal itulah yang menurut saya setelah terjun di masyarakat itu yang membekas juga ya. Jadi punya tanggung jawab yang betul-betul. Nah, seperti itu. Jadi selain kompetensi, karakter juga kita perhatikan, yaitu terutama disiplin waktu, nah, disiplin macam-macam ya, disiplin di dalam administrasi, disiplin dalam segala hal, dan itu merupakan suatu modal dasar juga untuk terjun di masyarakat gitu. Betul, jadi sudah harus menjadi sebuah lifestyle juga ya, disiplin untuk nantinya bisa masuk ke marketplace. Dan untuk fasilitas-fasilitas yang memang
sediakan untuk mensupport setiap mahasiswa-mahasiswi di FK UKM sendiri, mungkin bisa diceritakan, Dok? Ya, jadi kalau FK UKM itu kan namanya program studi pendidikan profesi dokter, terdiri dari 2 tahap. Tahap sarjana kedokteran dan tahap profesi dokter gitu. Nah, dari awal itu sudah dikenalkan ya dengan problem based learning. Jadi kalau dokter problemnya ya orangnya sakit perut, sakit apa kayak gitu ya. Itu yang diutamakan. Dan kalau fasilitasnya tentunya kalau kita mau jadi seorang dokter harus punya keterampilan klinik. Jadi dari awal sudah dikenalkan dengan keterampilan-keterampilan klinik, punya fasilitas-fasilitas yang cukup untuk melatih keterampilan klinik sejak di esket gitu ya. Apalagi di profesi ya, profesi jelas langsung berhubungan dengan pasien. Jadi sebelum berhubungan dengan pasien juga sudah dilatih, dan itu merupakan suatu fokus kita juga untuk menyiapkan fasilitas itu supaya kita punya dokter yang berkompeten. Oke ya, jadi untuk adik-adik kelas 12 ya yang memang punya cita-citanya dari dulu gitu, atau mungkin kayak Dokter Diana juga kepikirannya pas di bangku SMA gitu ya, kalau kayaknya ingin deh untuk melanjutkan untuk profesi menjadi dokter, itu boleh loh lihat-lihat ya, mungkin ada di website ya untuk lebih lengkapnya di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, seperti apa sih kakak-kakak di sini. Ini sudah ada juga output gitu ya dari FK UKM, contohnya ada Dokmo juga, dan nanti bisa dilihat ada seperti apa kegiatan-kegiatan yang dipelajari apa aja. Nah, ini juga yang dipelajari mungkin penasaran juga sih Dokter Diana dari semester 1, mungkin dari awal ya saat masuk kuliah gitu ya. Apakah langsung belajarnya tentang obat-obatan dan pasien atau ngapain? Nah, dokter gitu kan, saya mau jadi dokter, jadi pas semester 1 wah langsung kayak main dokter-dokteran gitu. Gimana? Ya Dok mau langsung kata, jauh banget kali Beb, kata Dokter Mon. Apa aja sih sebenarnya kurikulum yang sudah dipersiapkan oleh FK UKM? Ya, jadi kalau dari kurikulum sendiri sebetulnya dibagi 3 bagian besar. Yang pertama adalah general education ya. Jadi general education tentang basic science ya, tentang misalnya anatomi umum, biologi dan biokimia, faal dan lain sebagainya yang umum, termasuk juga pembinaan karakter Pancasila begitu ya. Itu yang basicnya seperti itu. Itu semester 1. Ya, kemudian dari semester 2 sampai semester 7 itu boleh dibilang disebut sebagai medical science gitu. Nah, kalau di FK itu dibaginya berdasarkan organ gitu ya. Jadi organnya itu misalnya muskuloskeletal. Nah, itu mempelajari tentang otot, tentang segala macam tulang dan lain sebagainya, beserta dengan penyakit-penyakitnya gitu. Apa rematik dan seterusnya. Jadi ada organ jantung, paru-paru, pencernaan dan seterusnya sampai itu yang semester 7. Setelah itu masuk ke profesi. Profesi itu artinya secara teori sudah lengkap gitu, tapi harus bertemu dengan pasien. Jadi lebih kepada magang ya, sebenarnya seperti magang begitu, sehingga lengkap. Jangan sampai nggak tahu ngobatin pasien ya, karena kalau teori sama praktek bisa mungkin kita ada salah paham. Iya betul, pas prakteknya suka ada yang beda ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Dokmo nih waktu dari mulai di FK UKM gitu ya, apa aja sih yang paling terkesan gitu, mungkin diinget banget gitu. Ini kan betul-betul tahap awal ya, pertama gitu kan, untuk mempelajari segala hal tadi tentang kedokteran gitu. Yang paling berkesan ya, yang paling berkesan tuh justru kalau menurut saya semua berkesan gitu, nggak ada yang S1 iya. Tapi ada beberapa yang sebetulnya menjadi perhatian saya ya. Dosen-dosen saya waktu dulu itu sangat dedicated sama pekerjaannya. Wow. Jadi itu nancep banget ya Dokter Diana ya. Nancep banget gitu. Jadi melihat mereka merupakan role model kan buat kita yang masih bakalan-bakalan gitu kan, bakalan-bakalan gitu. Jadi memang itulah yang namanya guru itu memang punya peran penting, keluarga dan guru. Jadi suatu bangsa kalau menurut saya ingin menjadi suatu bangsa yang maju,
memang pendidikan tuh dimulai dari keluarga, dan kemudian meluas ke sekolah yaitu guru. Ya, pendidikan karakter sebenarnya yang sangat-sangat nancep ke dalam hati nurani saya. Bagaimana kamu menempatkan pasien safety itu menjadi yang utama. Jadi kalau saya bilang ya, dulu saya keluar dari FKUKM ini, itu saya tuh berpendapat menjadi dokter itu untuk menolong, bukan untuk menjadi kaya. Kalau pengen menjadi kaya, jadilah pengusaha. Ya, tapi memang seperti itu ya realnya ya. Kalaupun pada saat kalian berusaha dan menjadi dokter ada berkat yang datang kepada kalian, anggaplah itu bonus. Itulah mindset yang saat ini juga sebaiknya ditanamkan ya, untuk disegarkan kembali bagi para orang tua, bahwa menjadi dokter itu merupakan suatu kebanggaan. Yes, itu profesi yang masih ya boleh dibilang masih big 3 ya, top 3 ya untuk betul. membanggakan. Tetapi tanamkan bahwa menjadi dokter itu bukan untuk menjadi kaya. Kalau kaya secara rohani, ya betul, karena kita menolong orang. Dan bagi seorang dokter, kebahagiaan terbesar itu kalau melihat pasiennya sembuh. Ya, kalau pada akhirnya ada berkat-berkat yang datang, anggaplah itu bonus yang Tuhan berikan atas jeripayah kita. Itulah pendidikan karakter yang saya dapatkan di FKUKM. Dan itu sudah ditanamkan tadi ya sejak dari S1 ya berarti ya di FKUKM. Dan untuk masa-masa sekarang Dokter Diana, ini pasti menjadi sebuah tantangan juga untuk FKUKM selama proses pembelajaran secara daring. Dimana kita tahu FK nggak mungkin belajarnya bisa kayak cuma melihat slides aja gitu ya. Pasti kan harus itu yang kayak gimana dok, nggak kebayang dok gitu kan, gambar-gambar doang. Nah selalu ada kegiatan-kegiatan di laboratorium. Jadi selama pandemi global seperti sekarang ini, waktu itu apa yang berubah dok? Semuanya jadi online ya, semuanya jadi online, kuliah online, tutorial online. Kalau kuliah, tutorial, berdiskusi, begitu bisa online ya, dengan Zoom kita berdiskusi, itu efektif banget ya. Tapi praktikum pun jadi online ya, walaupun praktikumnya itu praktikum-praktikum tertentu. Misalnya kalau pada onsite ada jantung katak ditetesin beneran, tapi kalau ini pakai aplikasi ditetesin, jadi jantungnya berdetak seperti apa, misalnya gitu. Jadi dalam aplikasi. Tapi kan itu juga yang kita gali adalah alur pikir ya. Nah, kemudian keterampilan klinik juga kita sebagian online. Contohnya kalau misalnya kita wawancara, kan kita bisa online ya. Sakit apa, sejak kapan, kayak gitu-gitu bisa online. Nah sekarang masih online, tetapi ada materi-materi yang harus onsite, misalnya menyuntik. Mana bisa latihan online kan ya, jarak jauh gimana? Tadi kayak kodok masih bisa dibikin ya dok ya. Nanti deh tatap mata saya. Nanti siapa mau disuntik dok? Nah itu, jadi kayak apa ya? Kayak paranormal. Iya, jadinya dihipnotis itu. Ya, jadi sebagian kita simpen nanti begitu kita udah bisa onsite, kita akan onsite begitu ya. Jadi semua yang bisa online kita online dulu gitu, karena kan pembelajaran juga harus jalan ya, gitu betul. Kan kita nggak bisa berhenti. Tapi ya ada hal-hal yang harus onsite ya kita siapin. Kita juga siapin tempat-tempatnya juga kita siapin, physical distancing juga, ventilasinya juga udah oke. Sebetulnya kita udah siap. Kita juga udah mau onsite sebenarnya, tapi kan belum memungkinkan. Waktu kita mau onsite kasusnya naik juga, pemerintah nggak boleh. Jadi kita tunggu dulu pengumuman pemerintah juga. Gitu. Tapi sejauh ini memang para dosen dari FKUKM juga terus mengejar untuk materi, untuk segala hal ya yang memang bisa di online kan. Wah ini kerja keras banget ya dok. Salut banget loh ini tantangannya. Memang sebenarnya saya menyatakan beliau ini Dokter Diana itu memang orang yang tepat untuk masa sekarang ini. Kalau bukan dia belum tentu jalan. Garda depan FK berarti ya. Iya, karena beliau tuh harus mempertimbangkan segala sesuatunya loh. Gimana nanti mahasiswa yang harusnya onsite ini off dulu gitu. Nanti gimana keterampilannya, gimana itu jadi pemikiran beliau sehari-hari. Saya juga kayaknya wah luar biasa, ini kan mahasiswanya sekarang 250 ya. Iya kan? Dan itu satu angkatan. Belum nanti
Setiap, Akan nah sekarang itu udah ada totalnya angkatan baru berapa tuh juga ya? dokter Diana, ada ribuan Dari, ya? ya, SK-nya 736 kalau Wow. Nah. profesinya 400-an lebih. Nah kan udah di atas 1000. Jadi anak beliau tuh Yang harus dipikirin satu-satu Lebih dari memfasilitasi 1000, mereka. Ini iya. angkatan-angkatan 2020 aja belum sama sekali ya berarti ya? Belum. Masih secara online kan mereka ya? Iya, betul. ya. Wow. Ya saya tentunya kerja tim juga ya, kan nggak Ya. mungkin sendiri. Betul. Ya. Saya kerja tim bersama dengan para PJS juga, wakil dekan, ketua program studi, sekretaris Betul, program betul. studi, semua kita bekerja Untuk bisa sama bikin ya. rumus ini gimana? Ya, Iya. ya, karena kan kalau bersama-sama Teknik kita pembelajaran. bisa lihat aspek secara lengkap. Ya, kalau Ada kita, saling memasukkan. Iya, Nah, Oke. jadi memang kita bertekad memang memajukan UKM ini bersama-sama. Betul. Apapun yang terjadi harus sama-sama, Iya. sama-sama kita maju. betul. Nah, jadi saya melihat jadi proses adaptasi mereka cepat sekali gitu ya untuk bisa akhirnya ya udah mengikuti gitu ya Iya. semuanya proses pembelajaran. Nah, ini juga kan terkait dengan proses jenjang pendidikan kedokteran yang berbeda dengan fakultas-fakultas lain gitu ya. Iya. Kalau dulu saya kaget tuh dikirain lulus S1 sama kayak yang lain langsung jadi dokter, langsung ada DR-nya gitu di depan. Ada koas, ada PTT, ada ini, ada itu gitu Iya, kan, nggak iya. bisa langsung kerja di rumah sakit Kebayang, terkenal. iya. Aduh, ternyata memang ya perjuangannya effort lebih dikit lah gitu ya Iya, dibandingin iya. profesi yang lain. Nah, Iya. ini gimana sih sebenarnya proses jenjang pendidikan kedokteran, Dok? Ya, jadi kalau kedokteran, pendidikan profesi dokter itu wisudanya 2 kali gitu ya, karena yang pertamanya adalah mendapat S1 ya, Oke. sarjana kedokteran. SKED itu punya SKED, ijazah sendiri. Setelah itu ya kalau mau melanjutkan ke S2 bisa, tapi ya orang kalau masuk ke pendidikan kedokteran pasti pengennya jadi dokter kan. Yes. Jadi melanjutkan ke profesi dokter. Yang Nah, sumpah-sumpah dokter itu di mana tuh, Dok? sumpah dokter itu setelah jadi dokter. Maksud istilahnya kan soalnya. Oh, setelah jadi dokter. Setelah jadi dokter. Jadi begitu selesai rotasi kepaniteraan di rumah sakit, itu belum dokter harus ujian nasional dulu. Setelah Wow. ujian nasional diumumkan lulus, kemudian sumpah, barulah dia boleh mencantumkan dokter di sana. Dok mau ikut proses itu kan ya? Dulu itu waktu try out. Iya, saya mengikuti semuanya. jadi apapun semuanya ya. namanya, apapun namanya. Namanya bisa berbeda tapi intinya Iya, sama. namanya aja yang sekarang jadi berbeda. Saya ingat waktu ikut tryout Dokter Diana, tryout yang ujian nasional itu kan dulu kan belum ini ya. Tryout. Nah, itu waktu itu kalau nggak salah dekannya masih Profesor Sulaiman. Nah, itu juga salah satu beliau itu yang memberikan banyak warna di dalam kehidupan saya. Nah, waktu itu kebetulan puji Tuhan saya memang dapat angkanya tertinggi se-Jawa Bali. Jawa Bali. Jadi ya seingat saya ya, karena itu juga kejadian udah lama, jadi tryoutnya lah pokoknya. Nah terus berkas itu dibawa sama Prof Sulaiman itu ke Unpad, ditunjukin nih dengan bangganya. Dan Prof Sulaiman itu adalah salah satu orang yang luar biasa ya. Beliau tuh memang udah almarhum juga sekarang dan beliau menjadi dekan. Pada saat beliau menjadi dekan kita itu maju ya mendapatkan akreditasi A ya kalau nggak salah ya Dokter Diana. Dan sumbangsi beliau kepada saya pribadi dan FKUKM itu sangat luar biasa. Wow, jadi memang banyak sekali sosok ya. Saya percaya Dokter Diana juga banyak banget pasti role model ya. Karena kan kalau misalnya saya kuliah di manajemen bisnis ya macam-macam profesi situ. Tapi kan saat ada di FKUKM semua yang ada di situ dokter. Jadi pas kita pasti saya pengen kayak dia, saya pengen kayak dia gitu-gitu kan jadinya. Jadi seru gitu loh. Nah, jadi tadi ada ujian nasional juga ya dok? Ya, ada ujian nasional dan ujian nasional itu bukan yang swasta aja ya, semua negeri swasta Memang wajib, semua calon-calon dokter itu wajib ikut itu. Dan setelah mendapat gelar dokter itu harus ngurus STR sementara, kemudian ikut intensif Nah, selama 1 tahun. Jadi 1 tahun lagi nambah. 1 tahun ya, jadi kayak magang lah ya, magang di rumah sakit dan di puskesmas begitu. Nah setelah itu boleh tuh mau sekolah boleh, mau PTT boleh, mau melanjutkan belajar kemana? boleh. mau jadi dosen boleh, mau apa ya boleh itu. Tapi Belum boleh buka praktek.
Boleh. Oh, udah boleh juga di situ buka kalau, praktek. Oke. Maksudnya kalau ngurus ya kan harus Iya. ngurus STR, ngurus SIP. Ya, boleh betul. juga. Oh, yang nomor-nomor di lambang-lambang ini di Mm-mm, praktek itu ya. Iya, di buku resep. Nah, itu ada itu nomor SIP. Itu nomornya ada yang sah. Kalau saya kira tidak nomor ada SIP tidak bisa praktek. Iya. Oke. Nah, jadi STR baru SIP. Anak saya juga kebetulan dokter alumni Maranatha dan dia menjalani itu semua. Sampai internship juga dia dapatnya di Bali, dia jalanin. Memang begitulah Memang menjadi begitu memang. dokter. Proses untuk menjadi dokter Iya. ya. Wow, jadi Dan tidak bisa disingkat ya, Dok ya. Nggak bisa. iya baru Nggak mau bisa. nanya tadi itu memang harus seperti bisa. itu ya semua. Itu udah tersingkat. Itu udah tersingkat. Tersingkat. Itu sudah tersingkat. Udah Nah, tersingkat, kalau saya nggak dengar panjang banget ya, kok nggak jadi bisa disingkat lagi. jadi istilah-istilahnya juga ada masing-masing. Iya. Kalau misalnya jadi sudah lulus jadi esket, jadi koas atau koasisten, itu berarti mau ngambil profesi dokter, istilahnya koas. Oke, iya. Setelah internship selesai jadi dokter, mau ngambil spesialis, itu judulnya residen. Setelah lulus jadi spesialis, mau ngambil subspesialis, itu judulnya fellow. Oke. Nah itu, jadi memang begitu. Panjang ya, Lihat aja yang mau wawancara sampai pening kepalanya, geleng-geleng kepala. Wow. Jadi emang tidak, ya jenjang pendidikannya emang seperti itu dan semuanya harus dilewatin Kenapa? gitu ya. Karena kita poin-poinnya. berurusan dengan nyawa manusia. Nah, itu. Yes. Jadi kita memang harus serius gitu ya. Dan memang jenjangnya seperti itu. Iya, nggak Nggak apa-apa. bisa ini, nggak bisa nyeleng gitu, nggak Iya, bisa. no Nggak nego bisa. pokoknya kalau ada di Oh, no kedokteran, nego, iya. no. No nego, nggak ada bisa bargaining di tengah-tengah ya. Ini Iya. kaitannya dengan nyawa ya Betul, jadinya ya. betul. Oke, jadi apa yang dikembangkan oleh FK UKM ini di tengah pandemi juga tidak Dokmo tadi udah menjadi saksi juga gitu melihat teman-teman tim ya, semua dosen-dosen sangat berpikir sekali untuk bisa tetap membuat pembelajaran semua bisa sampai ya semua untuk materi-materi, jadi nggak dikurang-kurangi karena berkaitannya tadi dengan keselamatan, dengan nyawa gitu. Saya juga percaya teman-teman pasti kalau ada kaitannya dengan kesehatan, keselamatan itu pasti nggak ada nego gitu ya jadinya ya. Nah, Dok mau sendiri mau balik lagi dong ke terapi plasma tadi, konvalesen ini ada nggak sih efek sampingnya dan biasanya kondisi pasien yang seperti apa sih yang memang udah harus donor gitu kan, kadang-kadang wah tiba-tiba reaktif langsung cari plasma, apakah langsung kayak gitu kan atau ngeliat kondisinya secara Nyari singkat? plasma itu bukan kayak nyari jodoh, Mary. Lebih susah mana, Dok? Kalau nyari jodoh itu sebenarnya lebih susah karena untuk dipakai seumur hidup. Jadi sebenarnya kalau efek samping ya, kita tidur aja besok paginya bisa jatuh ke lantai, itu namanya resiko. Yes. Dan dalam setiap pengobatan, dalam setiap terapi, dalam setiap keputusan pun yang kita ambil sehari-hari, itu selalu ada resiko. Jadi efek samping dari terapi plasma konvalesen ini sama sebetulnya seperti efek samping transfusi darah, yaitu alergi. Alerginya ada yang dari ringan sampai berat. Yang berat itu yaitu reaksi alergi pada paru-paru yang disebut TRALI, Transfusion Related Acute Lung Injury. Yang berhubungan dengan apa? HLA tadi. Makanya wanita yang sudah pernah hamil, keguguran, ataupun sudah pernah punya anak, bersabar saja, tidak diutamakan atau diprioritaskan untuk donor plasma. Berapa besar? Kurang dari 1% efek sampingnya. Berdasarkan juga penelitian yang sudah dilakukan di Mayo Clinic, itu dari 20.000 pasien yang diberikan terapi plasma, hanya kurang dari 1% efek sampingnya. Jadi udah ada penelitiannya, harus valid datanya, begitu. Oke, istilah terapi plasma sendiri kan Dokmo juga sudah risetnya itu kan dari tahun berapa, Dok? Kalau terapi plasma itu udah dilaksanakan dari tahun 1918 sampai 1925. Oke. Jadi pada zaman flu Spanyol itu merupakan penelitian pertama terapi plasma yang tercatat. Oke. Tetapi agennya beda-beda. Juga pernah dilakukan untuk H1N1, SARS, juga MERS juga pernah.
Nah, yang sekarang ini di SARS-CoV-2 ya berarti ya untuk yang COVID-19 sendiri. Ngomong-ngomong mengenai mayo nih. Kayak pinter loh kalau ngomongnya tuh, padahal COVID-19 SARS-CoV-2. Ini ngomong-ngomong mengenai Mayo University, Mayo ya, bukan University ya, Mayo Clinic nih. Kita Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha punya sedikit kejutan nanti di bulan Mei. Di bulan Mei ini? Iya. 2021. Apa tuh, Dok? Kejutan tuh apa tuh, Dok? Kejutan itu kan hanya bisa dibuka setengah, nggak bisa semuanya. Ya deh, gitu kan ya. Apa di bulan Mei ini? Bulan depan soalnya. Iya. Jadi di Amerika Serikat sendiri itu riset mengenai terapi plasma ini sudah banyak. Dan memang penyelenggaranya itu saat ini selain dari Mayo Clinic juga John Hopkins, dan penelitiannya itu sangat berkompeten, profesor-profesor semua. Nah, saya nih bersama dengan Dekan FK UKM juga Rektor UKM, kita nih berusaha nih supaya beliau-beliau ini mau membagikan ilmunya kepada kita di Indonesia. Nah, tentunya kita akan mengadakan webinar direncanakan pada tanggal 21 Mei 2021. Nah, dengan para profesor-profesor dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat yang berkompeten di dalam terapi plasma konvalesen. Siapa-siapanya, nah itu kejutannya. Tapi ini profesornya diimport ya dari Amerika. Diagendakan 21 Mei 2021. Jadi nanti untuk informasi-informasinya mungkin ada di website kali ya, Dok ya? Ya, nanti jelas. Nanti dengan Dokter Diana. Iya, itu pasti disosialisasikan supaya kita semua bisa sama-sama belajar dan diperlengkapi lebih lagi terutama untuk terapi plasma ini ya. Oke, di menit-menit terakhir dulu deh Dokter Diana mungkin untuk yang berminat nih adik-adik kita terutama di kelas 12 yang paling dekat nih sekarang gitu ya. Dan teman-teman lain juga yang memang sudah punya keinginan, kerinduan untuk bisa menjadi seorang dokter gitu. Apa aja sih sebenarnya yang memang harus dipersiapkan atau bisa saran, nasihat gitu loh dari Dokter Diana seperti apa, Dok? Ya, kalau berminat untuk masuk ke kedokteran pasti biologinya ya harus kuat juga. Jadi biologi kelas 11 terutama sih seperti itu. Biologi manusia. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau memang berminat ya bisa daftar juga sih ke FK UKM. Ada yang jalur undangan pakai raport, ada juga yang kalau nilainya tinggi bisa berpotensi juga dapat potongan gitu ya. Ada juga lewat jalur tes, ada juga pakai UTBK gitu. Jadi kalau jadi informasi-informasi untuk masuk ya tentunya harus cari di web juga gitu ya. Untuk syarat-syarat segala sesuatunya ya. Jadi prinsipnya kalau minat ya berarti harus fokus di biologi manusia. Mungkin itu. Itu aja ya, Dok ya. Jadi di serius gitu, kadang udah dimasuk FK UKM nggak bisa bercanda gitu ya. Harus bener-bener serius tapi semuanya santai karena banyak sekali hal yang dipelajari. Betul. Walaupun tadi secara tidak langsung ya tentang kedisiplinan begitu ya. Itu tuh semuanya kan dari pendidik-pendidik yang ada di sini gitu, teman-teman. Nah, dari Dokmo sendiri nih untuk adik-adik kita apalagi yang memang berminat ya untuk memperdalam di bidang medis khususnya Fakultas Kedokteran Maranatha. Dok, setelah perjalanan panjang ini apa yang bisa dokter sharingkan, Dok? Bener loh sih, ini role model saya juga soalnya jadi nunggu banget gitu loh ketemu sama Dokmo nih. Gimana, Dok? Untuk adik-adik ya yang berminat menjadi dokter itu sebetulnya ya harus dilandasi oleh passion ya. Apa ya? Jadi sebelum kita belajar ilmunya seperti ini kayak Dokter Diana sebenarnya pokoknya pengen jadi dokter gitu ya. Ada passion tersendiri ya, ada passion tersendiri, ada rasa bahagia melihat orang sembuh, rasa sedih melihat orang sakit. Nah itu tuh udah calon-calon nih, bakalan calon-calon menjadi. Jadi kalau misalnya ada, aduh ini kenapa ya sakit, saya pengen deh supaya dia sembuh ya. Kemudian pada saat dia sembuh ngelihat orang sembuh, wah kayaknya seneng banget gitu ya. Nah itu merupakan dasar selain biologinya harus kuat, ya kan? Karena menjadi seorang dokter itu tidak hanya pintar di otak,
tapi harus pintar di hati loh. Ya. Wow. Ya. Jadi it must be balance, ya kan, between your brain and your heart. Karena seorang dokter itu tidak akan bisa menjadi dokter yang baik tanpa memiliki hati yang baik. Otak bisa dicari, maksudnya bisa belajar kita kan, bisa dipelajari. Tapi kalau hati dan karakter itu adalah yang sulit sekali didapatkan. Itu yang mahalnya justru di situ juga. Mahalnya justru di situ. Wow. Jadi semuanya harus balance, seperti Dokmo ini semua balance, kuliner balance, jalan bisnis balance. Ini kayaknya naga-naganya pengen ditraktir. Tapi justru itu yang akhirnya ya itu tadi bikin Dokmo semuanya kehidupannya jadi seimbang gitu ya Dok ya, walaupun dengan sekarang masih banyak menjadi pembicara untuk seminar-seminar gitu ya Dok ya, tapi tetap ada sisi ya dokter juga manusia kan, bukan pendekar nih, jadi tetap harus jadi balance, kita harus untuk balance sisi yang ya, lainnya. Balance, jadi kita harus bersyukur, kita harus berusaha, jangan berarti kalau bersyukur aja kita nggak berusaha, no ora etabora, ya kan, berdoa dan berusaha tanpa doa itu tidak ada gunanya, doa tanpa berusaha juga tidak ada gunanya. Kita diajarkan untuk fight, untuk berusaha semaksimal mungkin, tetapi kita berusaha, ya kan? Kita berusaha, kata Bunda Teresa juga, kita berusaha. Tetapi hasil akhirnya kita serahkan kepada Tuhan. Sudah ada yang menghitung, ada yang ngatur semuanya ya. Iya. Ini pembicaraan yang luar biasa aja. banget 50 menit ini. Mungkin next ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lain ya. Kuliner Dokter dan Dok Diana ya, kuliner. Bukan tentang kesehatan ya. Oke, Dokter Diana, Dokter Monika, terima kasih banyak. Salam untuk teman-teman lain, terutama Dokter Diana ya, bersama dengan rekan-rekan yang memang masih terus bekerja keras ya. Apalagi kita sudah mau masuk tahun ajaran baru. Ini yang 2020 aja belum pernah ke kampus ya Dokmo ya. Tiba-tiba udah ya, pemasukan 2021 tahun mereka nggak pernah ke kampus. Belum. Itu pergumulan yang sangat luar biasa dari Dokter Diana dan tim ini ya. udah mau susulan yang satu lah 2021 kan, angkatan yang baru. Iya benar. Gitu. Sehat selalu ya, Dokter Diana untuk teman-teman yang lain. Pokoknya makin kreatif lah tadi ya. Ada sekarang bisa nyuntik kodok pakai aplikasi. Cuma di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha ya. Dokter Monika juga salam untuk anak, suami, semua ini serumah 3 dokter dan juga untuk anak-anak yang lain. Udah beranak lagi Dok? Siapa? Yang lucu-lucu itu. Oh yang lucu-lucu itu. Oh ada sekarang namanya Hello sama Klepon. Tuh kan. Oke, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Dokter Monika, sehat selalu. Salam juga untuk rekan-rekan yang lain ya Dok ya. Iya, terima kasih jadi banyak. untuk teman-teman yang sudah mengikuti perbincangan saya bersama dengan Dokter Diana dan juga Dokter Monika, terima kasih banyak. Kalau udah ngelihat video ini boleh di-share ke semua media sosial teman-teman. Ke segala penjuru lah. Iya, ke segala penjuru ya. Pokoknya ini perbincangan yang sangat luar biasa. Saya percaya teman-teman juga akan diperlengkapi oleh pembicaraan kita di hari ini, dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Kita akan berjumpa lagi dalam topik-topik lain tentunya dengan Universitas Kristen Maranatha yang podcast collab dengan Radio Maestro. Salam sehat pokoknya, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.